Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKMI Jepara dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita kembali bertemu di dalam tengah minggu di kebaktian Kamis pada sore hari ini. Ada satu kerinduan kita untuk selalu tinggal diam di dalam rumahnya, untuk senantiasa menikmati bait-Nya. Satu hari di pelataran Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita sore hari ini memuji dan menyembah Dia dan mengatakan Engkau Allah yang hidup dan aku ingin menikmati semua kemurahan. Satu hal yang kurindu. Di
Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Andreas Eko dan akan membawa kita di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari jemaat kita satu dalam doa untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai pada hari ini, yakni di hari Kamis di tengah minggu ini. Terima kasih Bapa karena secara khusus Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau ingatkan kami kembali, oleh karena kami boleh Engkau beri kesempatan untuk beribadah di sore yang telah Engkau siapkan hati kepada kami semua ini. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus kebaktian sore pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dalam tangan kuasa-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau juga tutup bungkus, Engkau sertai, Engkau berkati, supaya firman yang disampaikan dapat menjadi buah dan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini kami beribadah secara berjauhan dan kami harus streaming ataupun lewat radio. Namun hati kami tetap menyatu di dalam kehangatan firman-Mu di sore hari ini ataupun di ibadah-ibadah minggu dan ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita, dan hanya kepadanya hati kita boleh percaya, karena Dialah menara dan kota perlindungan kita. Dunia boleh berubah, tetapi biarlah hati kita tetap percaya. Dunia boleh bergoncang dan gunung-gunung beranjak, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Kita pujikan pada sore hari ini satu pujian sukacita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan
Engkau Allah yang setia dan Bapa yang mulia. Dan dengan apakah akan kubalas kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang setia dan Bapa yang mulia. Sementara akan dibawakan oleh kedua Ananda, Jesslyn dan Lilian. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur setiap kita sebagai balas kita kepada Tuhan atas setiap kebaikannya. Inilah pujian, dengan apa akan kubalas.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kiranya sidang jemaat tetap membalas akan kebaikan Tuhan dan ingat untuk memberikan persembahan-persembahan kita. Persembahan bisa dibawa ke kotak di gereja atau dikirimkan lewat transfer. Dan biarlah gereja kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan Tuhan, terutama di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu. Dan Engkau memberkati kami di dalam kehidupan tiap-tiap hari Tuhan. Tiap-tiap menit pun Tuhan memberkati kami. Dan di dalam usaha kami juga serahkan dalam tangan-Mu, dan Engkau selalu memimpin memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Apa yang kami berikan, biarlah Engkau sucikan hati kami Tuhan Yesus, untuk memberikan persembahan ini untuk guna kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu tempat ini. Engkau pakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan yang termulia. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajari kita. Melewati badai kehidupan di hari-hari ini, melewati awan yang kelabu, kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pencerahan kepada setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, keluarga-keluarga yang pada bulan ini juga kita merayakan bulan keluarga. Kita adalah keluarga yang tidak sempurna, kita keluarga yang penuh dengan kekurangan, tetapi Dia Bapa yang tetap mengasihi setiap keluarga dalam kondisi apapun. Dan Dia yang akan mengajari kita melewati setiap masalah dalam kehidupan kita. Dia akan bawa kita terbang bagaikan Raja Wali mengatasi setiap pencobaan. Mari kita pujikan pujian ini, Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi
Terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pandang, tak Kau pandang bentuk dan rupa. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama Pernah seperti dunia. sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau mengerti bahasa tetesan air mata. mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur untuk hari ini bila mana Tuhan menyertai kami dengan segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah kami senantiasa terus menatap kepada Yesus yang adalah penolong dan selalu menyertai kehidupan kami. Demikian pada saat ini ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Engkau berikan kami pencerahan, Engkau berikan kami bimbingan, Engkau berikan kami bukaan-bukaan rahasia yang tidak dapat kami pahami, sehingga senantiasa kami terus bisa hidup taat kepada Engkau sepanjang kehidupan kami. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan, supaya rahmat Tuhan terjadi dan kami alami setiap pribadi. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada petang hari ini kita akan membaca bagian Alkitab kita. Yang pertama dari Yosua pasal 24 ayat 15. Dan yang kedua nanti kita akan membaca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Untuk pembacaan pertama dari Yosua pasal 24 ayat 15, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk pembacaan yang kedua, dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kamis ini adalah Kamis terakhir di dalam perayaan Bulan Keluarga Sinode GKMI. Dan pada Kamis terakhir ini kita membahas atau merenungkan satu buah tema, keluarga yang teguh di dalam iman. Keluarga yang teguh di dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia biasanya kita mengenal yang namanya bibit, bebet, bobot. Ada yang mengatakan juga bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian pun gambaran secara umum yang terjadi di dalam keluarga, di mana selalu ada warisan-warisan yang diturunkan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang dipelajari setiap hari dan kemudian diserap dan menjadi bagian di dalam diri seseorang. Saya mencatat ada 6 hal yang kita warisi dari orang tua kita ketika nanti kelak kita akan wariskan kepada keturunan kita atau orang yang begitu dekat dengan kita. Yang pertama, yang sangat normal adalah fisik. Warisan fisik. Biasanya seorang anak setidaknya mirip salah satu dari orang tua. Baik itu wajahnya, baik itu tingkahnya, baik itu rambutnya, tubuhnya, setidaknya memiliki warisan dari salah satu orang tua secara dominan. Tetapi ada juga yang bercampur antara ayah dan ibu, sehingga menjadi perpaduan yang sangat indah. Dan berkaitan dengan warisan fisik ini juga, biasanya seseorang mewarisi kesehatan dari orang tua. Kalau konon katanya, ketika mungkin orang tuanya adalah orang yang panjang umur, maka bisa diperkirakan bahwa nanti anaknya pun akan mewarisi hal yang sama, meskipun umur atau usianya tidak sama persis dengan orang tuanya. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang, ada penyakit-penyakit yang secara genetik bisa diwarisi oleh anak kita. Misalnya saja diabetes, darah tinggi, dan beberapa penyakit kronis lain yang bisa saja dialami oleh generasi-generasi atau keturunan kita berikutnya. Itulah yang pertama, warisan fisik. Warisan yang kedua adalah warisan emosi atau sikap mental dari orang tua. Misalnya, seorang anak dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat penyabar, kata-katanya begitu lembut, begitu halus, begitu menenangkan. Ketika ada masalah, ibunya tidak reaktif atau tidak terburu-buru untuk menyelesaikan, mengambil keputusan dengan cepat, maka bisa dipastikan setidaknya anak ini mewarisi sifat ibunya yang demikian. Maka sebaliknya, kalau misalnya dalam sebuah keluarga, misalnya salah satu orang tua adalah orang tua yang temperamental, orang tua yang begitu meledak-ledak dan tidak bisa mengendalikan emosi, maka sudah barang tentu ada di antara anak-anaknya yang mewarisi sikap mental atau emosi dari orang tua. Misalkan saja juga misalnya ada orang tua yang karena dia depresi atau stres atau tertekan dalam kehidupan karena permasalahan yang dia hadapi, maka sikap menghadapi stres atau depresi yang dia alami itu membawa sebuah tekanan kepada anak yang dirawat dan dididiknya. Jadi kita harus mawas diri dan berhati-hati ya. Ternyata bukan hanya fisik kita yang diwariskan kepada anak atau generasi penerus kita, tetapi emosi atau sikap mental kita pun akan diteruskan oleh anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada di tengah-tengah keluarga kita, ada anak kita yang begitu sulit sepertinya. Ada anak kita yang begitu temperamental, ada masalah sedikit dia langsung marah, dia langsung reaktif, dia langsung merespon dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin dia belajar dari kita.
kita yang berkata-kata tidak baik mungkin, atau kita yang tidak bisa tenang ketika ada masalah, atau segala sesuatu diresponi dengan negatif oleh kita, dan itu akan terekam oleh anak-anak kita. Hal yang ketiga, warisan apakah yang biasanya menurun kepada keturunan kita? Biasanya adalah aturan keluarga. Aturan keluarga biasanya berkaitan dengan budaya yang terus-menerus dipelihara oleh keluarga tertentu. Misalnya di gereja kita ini mayoritas ini banyak sekali ya, macam-macam suku di Indonesia. Ada suku Tionghoa, kemudian ada suku Jawa, suku Batak dan yang lainnya. Nah biasanya masing-masing suku ini memiliki budaya sendiri-sendiri. Misalnya seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga etnis Tionghoa, tentu mereka mempunyai nilai-nilai atau budaya, aturan keluarga yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Atau misalnya dia terlahir dari etnis Batak, maka anak ini pun besar, tumbuh dan menjadi anak yang sangat handal di dalam hal-hal yang berkaitan dengan aturan keluarga etnis Batak. Atau misalnya juga satu contoh yang terakhir adalah etnis Jawa. Maka anak ini akan bertumbuh sesuai dengan aturan dan budaya kejawaan. Jadi apakah itu tentang sopan santun, ngomong yang harus muter dulu baru sampai tujuan begitu ya. Itu bisa diwarisi oleh seorang anak. Tetapi mungkin pertanyaan kita, seandainya anak ini adalah hybrid dari beberapa etnis, orang tuanya tidak murni etnis tertentu, dan salah satunya juga tidak murni etnis tertentu, maka dia akan lebih terbuka dengan berbagai aturan karena dia sudah mengalami banyaknya percampuran aturan dalam keluarga. Tetapi setidaknya pasti ada nilai-nilai yang utama yang akan diteruskan di dalam sebuah keluarga yang nanti akan diuri-uri atau dipelihara, diteruskan oleh anak. Dan hal yang keempat, biasanya apa sih yang diwariskan oleh orang tua kepada anak? Biasanya adalah peranan di dalam keluarga. Peranan dalam keluarga ini misalnya pada umumnya itu kan anak nomor 1 biasanya itu anak yang tangguh ya, anak yang dipercaya untuk menjaga adik-adiknya, anak yang dipercaya kalau misalnya papa mamanya pergi, maka anak yang paling besar atau si sulung ini bertanggung jawab berkenaan dengan adik-adiknya. Berbeda dengan anak bungsu. Anak bungsu seringkali menjadi anak yang selalu manja, yang selalu mengandalkan kakaknya, yang segala keputusannya biasanya selalu melibatkan orang yang lebih dewasa daripada dia. Sehingga hal ini bisa jadi akan terbawa sampai kehidupannya dewasa. Jadi misalnya seorang anak sulung di dalam sebuah pekerjaan, dia selalu akan termotivasi karena terbiasa dalam peranan di dalam keluarga. Dia menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki beban untuk menjaga adik-adiknya, maka dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Ketika dia bekerja akan membawa peranan ini di dalam pekerjaannya. Sehingga dia selalu mengupayakan diri sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin yang bisa membawahi atau mengatur orang-orang yang ada di bawahnya. Beda halnya dengan anak bungsu yang seringkali harus kerja tim. Oh saya biasa kok di rumah dalam segala sesuatu sampai saya dewasa, saya selalu minta pertimbangan dari kakak-kakak atau orang tua. Maka ketika dalam dunia kerja bisa jadi anak bungsu ini adalah anak yang atau orang pribadi yang terbiasa dengan bagaimana kerja secara tim dan tidak terbiasa memimpin. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan sampai selamanya karena toh biasanya manusia bisa mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman kehidupan masing-masing. Itu hanya secara umum. Hal yang berikutnya, warisan apakah yang diperoleh dari keluarga? Warisan berikutnya adalah pola relasi dalam keluarga. Misalnya, dalam sebuah keluarga ini adalah keluarga yang begitu sibuk. Ayah adalah seorang karyawan kantor yang kerjanya dari pagi hingga mungkin hampir malam hari. Ibunya adalah seorang wanita karir yang juga selalu bekerja di tengah-tengah kehidupannya dan mungkin sangat terbatas waktunya dengan anak-anak.
Sehingga hal ini membatasi kondisi kedekatan antara orang tua dan anak. Dari situ, maka pola relasi ini ketika papa dan mama yang super sibuk ini, dia berusaha untuk tetap menghasilkan quality time atau waktu berkualitas di tengah-tengah kehidupan keluarganya, meskipun pada jam kerja anak-anaknya harus dititipkan kepada nenek mungkin, kepada mertua mungkin, atau kepada babysitter misalnya. Maka ketika orang tua ini mempunyai quality time, pola pengasuhan yang baik di dalam keluarga, menjadi keluarga yang ketika ada di rumah maka dia tidak sama sekali menyinggung hal pekerjaan. Dia fokus kepada anak-anaknya, menemani anak-anaknya meskipun dalam jangka waktu yang tidak panjang. Jadi pola pengasuhan ini begitu terekam di dalam pikiran anak-anak, ketika dia merasa nyaman, itu akan dia teruskan di dalam kehidupan sampai dewasa. Kita bisa bayangkan ketika kesibukan orang tua yang penuh dengan kecapean itu pulang ke rumah berjumpa dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya justru menjadi pelampiasan kecapean, kekesalan, permasalahan yang ada di kantor atau di dunia kerja, sehingga anak-anak tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami kehangatan di tengah-tengah keluarga, maka bisa dipastikan anaknya nanti pun di dalam kehidupan keluarganya mencontoh orang tuanya. Dan hal yang terakhir, yang paling utama, dan warisan ini tidak akan pernah menjadi masalah seumur hidup, adalah bagaimana seorang keluarga sepasang suami istri, orang tua, mewariskan warisan spiritual atau pengenalan kepada Tuhan. Hal ini berkaitan dengan iman, bagaimana orang tua mengajak anak-anaknya atau mempunyai waktu yang spesial untuk mereka bukan hanya melakukan tindakan-tindakan setiap hari dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi mereka sungguh-sungguh percaya bahwa ada Allah yang menyertai mereka, bahkan mereka melibatkan Allah dalam setiap hal di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap hal, baik permasalahan, pergumulan kehidupan, baik sukacita yang mereka hadapi, maka bisa nampak dari bagaimana ketekunan mereka, sungguh-sungguh keintiman mereka dengan Tuhan, dan itu menjadi buah yang manis ketika mereka berhadapan dengan sebuah masalah. Kematangan atau kedewasaan iman, kedewasaan rohani itu bisa diwariskan kepada anak atau keturunan berikutnya. Dan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, tema tentang keluarga yang teguh di dalam iman bukanlah tema yang biasa. Kenapa? Karena ini merupakan nilai yang sangat prinsip dan tidak bisa digantikan dengan apapun di dalam keluarga kita. Mungkin pada saat ini orang tua dikecohkan dengan banyak hal. Kita menganggap bahwa anak-anak itu adalah investasi kita di masa yang akan datang. Kita berusaha untuk membawa anak kita menuju kejayaan dalam sekolah yang baik, dengan prestasi yang luar biasa, dengan nilai-nilai yang baik. Tujuannya apa? Nanti kalau anak saya sukses, nanti saya pun akan menuai pujian daripada orang lain. Demikian juga nanti kalau anak saya menjadi orang yang sudah berhasil, maka masa tua saya tidak akan dipertanyakan. Masa tua saya tidak perlu khawatir. Pada masa tua saya ada yang menjamin, yaitu anak saya yang sudah berhasil. Oleh sebab itu orang tua kemudian lupa bahwa hal yang utama di dalam kehidupan keluarga adalah membawa seisi rumahnya untuk mempunyai hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti setiap anggota keluarga mereka mengambil bagian untuk mempunyai rasa hormat, penuh dengan ketaatan, mempercayakan kehidupannya, dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penolong dan pemelihara kehidupan mereka. Sehingga sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk sebuah keluarga bisa mempunyai hidup yang takut akan Tuhan, teguh di dalam iman. Sebuah keluarga bisa mempunyai keteguhan di dalam iman berarti harus melewati sebuah proses yang tidak singkat. Seperti sebuah tanaman, untuk mempunyai akar yang sangat kuat dan kemudian mempunyai dahan ataupun batang yang begitu kokoh, maka pohon ini harus bertumbuh
dalam waktu yang panjang, melewati segala rintangan dan kesulitan semasa dia terus bertumbuh. Bahkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah pohon yang berakar kuat, mempunyai nutrisi yang baik, daun-daunnya akan menghijau. Dan ketika tiba waktunya untuk berbuah, jika itu adalah pohon buah, dia akan menghasilkan buah yang baik. Dalam kamus bahasa Indonesia, teguh berarti kukuh, kuat, erat, kuat di dalam ikatan, bahkan kuat berpegang pada janji, pada sebuah komitmen. Tetapi sebuah komitmen tidak akan pernah menjadi sesuatu hal yang memberkati ketika komitmen hanya sekedar komitmen. Komitmen harus dilaksanakan di dalam kehidupan, di dalam wujud nyata yang bisa dirasakan, yang bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika seseorang mengatakan kami ini adalah keluarga yang teguh di dalam iman, maka seseorang itu harus terbukti kuat di dalam ikatannya kepada Tuhan, terbukti kuat berpegang kepada janji Allah yang diberikan kepada umat percayanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang menjadi inspirator di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah Bapak Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena ketika dia menerima janji Allah, ketika dia berusaha untuk meninggalkan negerinya yang lama di seberang sungai Efrat pada waktu itu, dan kemudian mau maju menjalani perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, dengan janji bahwa engkau akan kujadikan bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir yang ada di laut. Engkau akan menjadi alat saluran berkat bagi siapapun yang memberkati engkau. Tetapi engkau bisa menjadi alat penghukuman bagi orang-orang yang mengutuk aku, yaitu Allah. Bahkan di dalam pemenuhan janji Allah untuk mendatangkan keturunan di tengah-tengah kehidupan Abraham, Abraham harus diuji ketaatannya dengan mempersembahkan anaknya satu-satunya dari Sarah, yaitu Ishak. Ketika dia diuji, tentu kita bisa bayangkan sebagai orang tua, menantikan kedatangan anak sedemikian lama. Tetapi ketika sudah mendapatkan anak ini bertumbuh, Allah memintanya kembali. Dan ini menjadi sebuah pergolakan yang tentu sangat berat bagi Abraham. Tetapi demi menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa tidak mungkin anakku yang dijanjikan ini akan diminta oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik lagi. Dan memang iman dari Abraham teruji. Ketika dia sungguh berserah kepada Tuhan, mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan menggantikan dengan anak domba. Dan luar biasa, imannya bukan hanya diuji pada waktu itu saja. Terus menerus panjang kehidupannya, ada fase demi fase untuk membawa dia ke dalam sebuah kedewasaan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mempunyai keteguhan di dalam iman percaya kepada Tuhan? Saya memberikan akronim dari kata iman. I adalah bagaimana seseorang bisa mempunyai inisiatif dan bisa mempunyai sesuatu yang menginspirasi orang lain. Jadi iman, akronim yang pertama I adalah inisiatif dan inspiratif. Maksudnya adalah kalau mungkin ada sebagian keluarga yang mengatakan bahwa saya dulu dilahirkan oleh keluarga yang tidak pernah sama sekali ada ajaran-ajaran tentang kekristenan, di mana kami harus berdoa, di mana kami punya mezbah keluarga, di mana kami punya ketekunan membaca Alkitab misalnya, maka hendaknya kita punya inisiatif. Kenapa harus ada inisiatif di dalam diri kita untuk memulainya? Karena itu adalah respon bagaimana kita mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita dan kemudian kita kerjakan. Walaupun dulu belum pernah kita alami atau kita terima dari keluarga kita, tetapi kita yang harus memulainya sebagai wujud syukur atas kasih karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Setelah kita mulai dengan inisiatif kita, maka mari bawa diri kita untuk melakukan hal-hal
yang bisa menghasilkan sebuah inspirasi kepada orang-orang terdekat kita mula-mula dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya saja di tengah-tengah keluarga misalnya selalu ada budaya malu ya. Ketika anak-anak sekolah minggu dikatakan, gimana anak-anak, apakah di rumah ada doa bersama keluarga? Apakah di rumah ada baca Alkitab sama-sama? Ya anak-anak yang begitu polos mereka pun menjawab, enggak ada Bu. Tapi ketika orang tua mengerti hal itu, meskipun dia malu harus ditegur lewat anaknya yang sekolah minggu, dia pasti menjadi orang tua yang bertanggung jawab dengan cara apa? Dia berinisiatif memulai misbah keluarga di tengah-tengah keluarganya. Jadi dia tidak hanya pasif, tetapi meresponi kasih karunia Allah itu dengan hidup takut akan Allah, dengan inisiatif memulai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan dan membawa keluarga mengalami inspirasi untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan dia. Hal yang kedua, tadi iya, inisiatif dan inspiratif. Hal yang kedua, M, maju. Ketika seseorang sudah mempunyai inisiatif yang baik di dalam menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, dan keluarga bisa bersama-sama diajak untuk mencintai Tuhan, maka hal yang kedua yang harus dilakukan adalah maju. Pernahkah Bapak Ibu perhatikan atau mungkin saudara perhatikan anak-anak bayi yang kira-kira usianya 6 bulan, biasanya setelah dia berhasil membalikkan badan, dia akan memulai fase perkembangan berikutnya. Apa itu? Tidak langsung merangkak ya, tapi biasanya ketika anak bayi itu sudah mulai bisa tengkurap begitu, dia akan mulai mundur. Mundur dulu, mundur. Setelah beberapa waktu dia mundur, setelah tengkurap terus mundur, maka dia akan lanjut ke fase berikutnya. Dia mulai merangkak ke depan. Jadi kalau saya ambil dari pengalaman anak bayi, ketika dia dari terlentang kemudian tengkurap, kemudian mundur dulu baru maju, terkadang dalam kehidupan kita Allah justru mengizinkan beberapa ujian untuk kita hadapi, sehingga ketika kita sudah mulai berbalik dari kehidupan yang lama, maka mungkin seolah-olah kita akan mundur dengan permasalahan itu. Tapi justru mundur itu bukanlah kemunduran yang terus, tetapi kemunduran yang akan membawa kita maju ke depan menuju fase yang lebih baik. Demikian seperti anak yang bertumbuh dan nanti akan berdiri, berjalan dan selanjutnya, demikian juga fase kehidupan iman kita. Tidak hanya stagnan ketika kita sudah mulai membangun relasi kita dengan Tuhan dan keluarga kita sudah mulai akrab dengan bagaimana kita mempunyai waktu doa bersama, waktu baca firman bersama, waktu cerita bersama, makan bersama misalnya, maka harus ada kemajuan dalam kehidupan beriman kita. Biasanya jangan pernah kita kaget ya, biasanya Tuhan pakai berbagai ujian dalam kehidupan kita. Ujian ini banyak macam, baik itu dalam kesehatan, baik itu tentang permasalahan anak-anak, baik itu mungkin relasi kita dengan pasangan hidup kita, ada pergumulan. Tetapi Tuhan Allah mau supaya kita tidak semakin mundur. Justru itu menjadi start untuk kita terus maju melewati fase yang lama, terus maju di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Itu akronim M. Akronim selanjutnya adalah A. A, kalau saya jelaskan di sini adalah bagaimana setiap orang yang mau teguh di dalam iman, dia harus pandai menganalisa setiap kondisi berimannya kepada Tuhan. Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik? Apa saja yang perlu saya kembangkan lagi ketika saya sudah berhasil melewati fase-fase pergumulan dan nanti akan ada pergumulan yang lain lagi? Maka saya harus menganalisa bahwa ini adalah sebuah ujian daripada Tuhan supaya saya semakin meningkat, semakin berhikmat, semakin bijaksana untuk menjalani hidup. Setelah kita berhasil untuk menganalisa kehidupan keluarga kita beriman kepada Tuhan, maka biasanya akan ada sebuah langkah antisipasi. Antisipasi untuk apa? Misalnya kalau dulu pernah mengalami permasalahan yang demikian, misalnya anaknya sakit sampai patah tulang misalnya ya, maka pertamanya adalah
dia sangat gugup dan takut begitu ya. Tapi kalau misalnya berikutnya ada pengalaman yang hampir sama, maka orang tua ini sudah berpengalaman. Dan dia berkata dalam diri bahwa harus ada antisipasi supaya saya jangan lagi bersikap yang sama seperti dulu. Setelah itu, maka kehidupan yang teguh di dalam iman akan membawa kita untuk mempunyai alternatif berikutnya untuk mengambil jalan yang lebih baik sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Biasanya tidak mudah ya untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Terkadang kita bisa terkonfirmasi lewat kedatangan orang lain yang memberikan nasihat kepada kita. Kita juga bisa terkonfirmasi dengan ayat Alkitab yang mungkin kita baca. Kita bisa terkonfirmasi lewat pergumulan, justru kita bisa semakin melihat dan dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal. Jadi mari kita pandai untuk menganalisa keadaan, keteguhan iman kita kepada Tuhan, dan kemudian ambil langkah antisipasi supaya kita tidak jatuh dalam kehidupan berdosa yang lama, kegagalan yang lama, dan kemudian temukan alternatif supaya kita bisa melangkah lebih baik di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, iman. Nikmati. Ketika kita sudah sungguh-sungguh berproses di dalam keteguhan iman di dalam Tuhan, maka kita harus bisa menikmati setiap proses yang ada. Menikmati bukan berarti selalu hal-hal yang mewah, yang megah, yang banyak sekali yang membuka pemikiran kita dan kemudian kita mengatakan wow, bukan hanya seperti itu. Sama seperti ketika kita sudah bekerja keras, badan kita ini lelah dan hanya ada nasi kemudian sambal dan teri goreng gitu ya. Kita makan pun itu akan bisa begitu nikmat karena tubuh kita membutuhkannya. Lain ya, kalau misalnya ada teri begitu, ada galantin, ada bakso, ada bistik dan lain sebagainya. Ketika kita punya makanan yang enak-enak, tentu kan kita nggak mau makanan enak itu rusak begitu saja. Ya pasti kita pilih makanan yang enak, bukan hanya nasi dengan sambal. Tetapi kata kuncinya apa? Nikmati. Sehingga apakah itu enak, apakah itu tidak enak, tetap saja nikmati. Ketika seseorang bisa menikmati, maka akan ada ucapan syukur di hadapan Allah. Jadilah terus keluarga yang tetap teguh di dalam iman. Langkahnya adalah inisiatif dan jadilah inisiator bagi orang lain. Hal yang kedua, tetap maju di dalam pergumulan beriman kita. Hal yang ketiga, mari kita perlu belajar untuk menganalisa, untuk bisa mengambil langkah antisipasi dan menemukan alternatif. Dan yang keempat, N adalah kita nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Selamat menikmati hidup berkeluarga yang teguh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mau supaya keluarga kami tetap teguh di dalam iman dari sekarang sampai selamanya. Meskipun kami pahami bahwa itu bukan suatu proses yang mudah. Kami harus melewati ujian-ujian yang ada, baik di tengah-tengah kesulitan maupun pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Namun Engkau Allah yang tidak membiarkan kami jatuh, tetapi lewat ujian itu Tuhan mau supaya kami semakin dimurnikan iman kami dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bawa anak-anak kami supaya kami bisa meneladankan hidup percaya kepada Tuhan. Bawa anak-anak kami supaya mereka kalaupun tidak mendapatkan keteladanan itu, maka mereka menjadi anak-anak yang mau memulai kecintaan kepada Tuhan. Mau memutuskan kehidupan yang buruk dari warisan orang tua dan menjadikan itu sebagai pengalaman yang harus membawa mereka belajar, mempunyai hikmat yang luar biasa, menjadi anak-anak yang tangguh di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan kami keluarga-keluarga yang bersaksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan setiap kita yang dibawakan oleh hambanya Ibu Trisiana. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita melewati hari demi hari sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan pujikan satu pujian lagi. Kita tetap katakan bahwa Yesus adalah Allah yang baik. Tidak berkesudahan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Bahkan rahmatnya selalu baru bagi kita. Tuhan Yesus baik.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Katakan sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama menjadi keluarga yang tetap teguh di dalam iman, setia sampai akhir kehidupan, dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih di dalam putranya Kristus Yesus, persekutuan dan bimbingan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.